Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mei Jessi Hombing. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Jambi, Angkatan 2020. Saya adalah program studi ilmu politik Fakultas Hukum. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang partisipasi politik yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi membahas partisipasi politik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian daripada partisipasi politik, di mana saya akan memaparkan juga pengertian dari partisipasi politik menurut beberapa ahli. Nah, partisipasi politik itu menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi pada 1998. Partisipasi berasal dari bahasa Latin yang artinya bagian dari capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Nah, apabila digabungkan berarti mengambil bagian. Dalam bahasa Inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik di dalam suatu negara. Kemudian di sini saya akan menjelaskan arti dari partisipasi politik. Partisipasi politik itu adalah salah satu aspek penting dari suatu demokrasi. Partisipasi politik ini merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara. Maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi dari keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ini menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Choleshin adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Dan partisipasi menurut Ramlan Surbakti, yaitu memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik ini, yaitu bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan atau mempengaruhi hidupnya. Selanjutnya kita bahas tentang faktor-faktor dari partisipasi politik ini. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah atau sistem politik. Yang dimaksud dalam kesadaran politik ini adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya, hak politik, hak ekonomi, dan hak hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua itu menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya. Nah, dan faktor yang kedua adalah faktor yang berdiri sendiri atau bukan variabel independen. Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, status ekonomi itu merupakan kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang punya status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Dalam partisipasi politik tersebut, ada juga tipologi partisipasi politik di mana menurut Milbard dan Goel yang dikutip oleh Choleshin pada tahun 2007 membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama apatis. Orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik, itulah yang dimaksud dengan partisipasi politik apatis atau suatu individu di dalam suatu partisipasi politik yang memiliki sifat yang apatis. Nah, yang kedua yaitu partisipasi politik spektor, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
Dan yang ketiga, partisipasi politik gladiator, yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yaitu komunikator, spesialis mengadakan kontak terhadap muka, aktivitas partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. Nah, yang keempat yaitu partisipasi politik pengkritik, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Dan yang terakhir yaitu ada bentuk partisipasi politik di mana dalam page dalam Choi Lins pada tahun 2007 merajuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah atau sistem politik menjadi 4 tipe, yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif atau partisipasi pasif tertekan atau apatis, partisipasi militan radikal, dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya, jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politiknya cenderung tekan atau biasa disebut dengan apatis. Nah, partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi, maka partisipasi ini disebut tidak aktif atau pasif. Nah, jadi partisipasi politik itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan berpolitik dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Hal ini umumnya dilakukan oleh seseorang dalam posisinya sebagai warga negara, bukannya politikus ataupun seorang pegawai sipil. Dan sifatnya ansukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun suatu partai yang berkuasa. Karena pada dasarnya, partisipasi itu sendiri memiliki banyak definisi, di mana ada partisipasi secara konvensional dan partisipasi secara non-konvensional. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai partisipasi politik. Jika ada kesalahan kata di dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.